Pada 65 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Kapur, keadaan bumi dihuni oleh para hewan purba, seperti kadal purba yang sedang berburu makanan. Di tepi pantai, seekor dinosaurus selalu datang membuat kekacauan dan hendak menjadikan kadal purba itu sebagai santapan. Tiba-tiba dari dalam laut muncul seekor hiu raksasa bernama Megalodon dan langsung menerkam dinosaurus tersebut. Kemudian berpindah di masa sekarang. Berlatar di Laut Filipina, John Steller yang kini bergabung bersama Institut Kelautan milik keluarga Zeng sedang menyelidiki sebuah kapal yang mengangkut limbah beracun yang akan dibuang ke laut tersebut secara ilegal. Namun saat John sedang mengambil foto untuk dijadikan sebagai barang bukti, tiba-tiba muncul seseorang memergokinya. Jones yang sudah tidak bisa lagi mengelak terpaksa menghajar orang itu. Tidak lama kemudian datang kru kapal lainnya mengepung Jones yang membuat John sedikit kewalahan. Jones lalu berlari ke sudut kapal. Karena sudah terpojok, Jones pun akhirnya memilih menceburkan diri ke laut. Beruntung, rekan Jones yang bernama Max sudah siaga dengan menggunakan pesawat. Max menolong Jones dari laut tersebut. Begitu sampai, Jones langsung dikeluarkan dari moncong pesawat. Dia lalu memberikan memory card itu kepada Max yang berisi bukti-bukti hasil penyelidikannya. Berpindah ke kantor Institut Kelautan Cina. Direktur perusahaan tersebut yang bernama Jiu Ming sedang menguji kekuatan kostum selam buatannya. Saat Jiu Ming sedang sibuk dengan kostum selamnya, tidak lama kemudian datang Mei Ying yang meminta pamannya itu untuk tidak terlambat datang ke acara ulang tahun perusahaan Institut Kelautan yang ke-10 tahun. Pada malam harinya, acara itu pun dimulai. Terlihat Jones dan Max juga menghadiri acara tersebut. Jones dan Max sempat melihat seorang pria mencurigakan di pesta tersebut. Pria itu bernama Montes, yaitu seorang miliarder yang mendanai perusahaan itu, lalu menyapa para tamu undangan. Wanita itu bernama Hilary Jess, meminta sang direktur Institut Kelautan Cina, yaitu Jiu Ming Zhang, naik ke atas panggung. Dalam acara tersebut, Jiu Ming menceritakan tentang keluarganya, merupakan anak pertama dari Dr. Zhang dan kakak dari Su Yin. Sepeninggal sang ayah dan adiknya, Jiu Ming menggabungkan perusahaannya, yaitu Institut Cina Stasiun Penelitian Laut, untuk melanjutkan perjuangan keluarganya akan menjelajahi Palung Mariana dalam memperingati hari ulang tahun ke-10 perusahaannya itu. Singkat cerita, di percobaan yang kedua, Megalodon itu tidak mau mendengarkan perintah yang Jiu Ming berikan, dan akhirnya Megalodon tersebut hampir memakan Jiu Ming. Beberapa saat kemudian, dia pun muncul dalam keadaan baik-baik saja. Jones selalu mengingatkan Jiu Ming untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, karena Megalodon bisa memakannya kapan saja. Jones juga menyarankan Jiu Ming harus lebih fokus kepada tugasnya untuk melindungi lautan dari pencemaran limbah yang dapat merusak ekosistem laut. Setelah itu, mereka pergi menuju stasiun penelitian Manawan. Di sisi lain, Megalodon peliharaan Jiu Ming keluar dari kandangnya dan berenang menuju lautan bebas. Keesokan harinya, dua kapal selam Manawan turun ke laut untuk kembali melakukan penelitian dan menjelajahi Palung Mariana lebih jauh. Kapal pertama dikendarai oleh Jones, Rigas, dan Sel, sedangkan kapal kedua diisi Jiu Ming, Curtis, dan Lance. Dari stasiun Manawan, rekan mereka yang lainnya yaitu Mercenary, manajer tim operasi, Jess ahli komputer, dan DJ seorang insinyur Manawan membantu penjelajahan tersebut. Di tengah perjalanan, Jones dikejutkan dengan kehadiran Mei Ying yang tiba-tiba berada di dalam kapalnya. Jones selalu meminta kepada semua rekannya untuk kembali ke permukaan. Terjadi sedikit perdebatan antara Jones dan Mei Ying. Namun karena semua peralatan yang mereka miliki sangat lengkap untuk keamanan Mei Ying, Jones pun memperbolehkan Mei Ying ikut dalam penjelajahan tersebut. Singkat cerita, tidak berselang lama, mereka melihat Megalodon Haki dan kedua Megalodon lainnya. Ternyata itu adalah musim kawin bagi para Megalodon. Itulah yang menyebabkan tingkah laku Megalodon Haki berubah. Beberapa saat kemudian, Jones dan yang lainnya melihat sebuah stasiun dasar laut. Ternyata orang yang berada di dalam stasiun itu adalah Montes. Montes dan dua anak buahnya sedang memasang alat peledak di dalam terumbu karang. Montes yang melihat kehadiran tim Manawan lalu berencana untuk mengaktifkan peledak itu agar pihak Manawan tidak mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Keputusannya itu membuat kedua anak buahnya marah kepada Montes karena dapat membuat mereka tewas.
Namun Montes tidak mempedulikan kedua anak buahnya dan tetap meledakkan bom itu. Akibat ledakan tersebut muncul lubang besar pada tembok lain. Kedua kapal menawan lalu berusaha keluar dari ledakan tersebut. Bagian belakang kapal Jones lalu tersangkut bebatuan. Chiu Ming pun dengan sigap memotong tali itu. Setelah tali itu berhasil dipotong, mereka langsung tancap gas. Namun sayangnya, kapal mereka terjebak reruntuhan bebatuan lalu hilang kontak. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Jones bertemu dengan Chiu Ming dan yang lainnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju stasiun tersebut. Saat mereka sedang menikmati keindahan bawah laut, tiba-tiba seekor ular laut melompat dari terumbu karang, melingkar di leher Lance. Setelah ular itu lepas, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Mac meminta DJ dan Jess memeriksa rekaman CCTV dan berkas para petugas menawan untuk mencari tahu pelaku dari sabotase tersebut. Kembali ke dalam palung Mariana. Di tengah perjalanan, Lance terpisah dari barisan dan tiba-tiba seekor megalodon menerkamnya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat helm oksigen Lance. Karena Lance sudah pasti tewas, Jones menyuruh Rigas berjaga di belakang, dan mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Montes yang baru saja memperbaiki kapalnya, lalu menghubungi seseorang yang ternyata dia adalah Hillary, miliarder yang mendanai Manawan. Jadi, penyebab dari masalah ini adalah Hillary yang telah tega berkhianat kepada Chiu Ming dan yang lainnya. Montes selalu mengabarkan jika dia telah menghancurkan kapal tim Menawan. Namun Hillary menyatakan jika Jones dan yang lainnya masih hidup dan sedang menuju stasiun. Di waktu yang bersamaan, Jones dan kawan-kawan sudah berada kurang dari 1 km dari stasiun. Akan tetapi mereka harus melewati lembah tanpa adanya cahaya pembantu dari makhluk hidup yang ada di sana. Dengan terpaksa, mereka harus menggunakan cahaya spektrum rendah dari kostum selam mereka. Meski akibatnya mereka akan kehilangan pasukan oksigen karena pemakaian daya yang cukup banyak. Baru beberapa langkah mereka berjalan, muncul kawanan ikan yang membuat mereka sedikit terkejut. Di sisi lain, DJ mengabarkan jika dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan di dalam CCTV. Mac lalu pergi ke ruang server untuk melihat CCTV yang terhubung dengan satu satelit cadangan. Kembali ke dalam palung Mariana. Beberapa kadal purba menyerang Jones dan yang lainnya dengan sangat ganas. Salah satu kadal itu kemudian menyerang Curtis yang membuat helm Curtis retak. Chiu Ming lalu menyemburkan cahaya dari senjatanya. Hal tersebut membuat Megalodon datang dan para kadal itu pun seketika pergi. Jones dan yang lainnya lalu berlari menuju stasiun untuk menghindari serangan Megalodon. Namun sayangnya, sel yang sudah tidak sanggup lagi berlari karena kehabisan oksigen menjadi korban keganasan Megalodon. Di detik-detik terakhir, Jones dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam stasiun. Namun begitu sampai di dalam ruangan, kostum Curtis tiba-tiba meledak yang membuatnya seketika tewas. Sekarang hanya menyisakan Jones, Mei Ying, Chiu Ming, dan Rigas. Mereka lalu masuk ke dalam stasiun. Setelah berada di dalam suatu ruangan, mereka menemukan logam bumi yang sangat langka dengan harga yang sangat fantastis. Ternyata keberadaan stasiun tersebut digunakan untuk menyimpan hasil tambang ilegal. Singkat cerita, Hillary kemudian muncul dan menyatakan jika dia akan menggunakan perusahaan milik Chiu Ming untuk menjala lautan dan akan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Chiu Ming kesal dengan donaturnya itu, kemudian memecahkan alat komunikasi tersebut. Hillary lalu menyatakan jika dia akan mengirimkan tentara bayaran untuk menghabisi kru yang berada di Manawan. Setelah itu, Jess memasukkan air ke dalam ruangan tersebut, yang akan membuat Jones dan yang lainnya kehabisan oksigen. Dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan teman-temannya itu, Jones pun memutuskan untuk pergi berenang keluar melalui pengunci udara. Dia kemudian berenang menuju pintu depan untuk membuka ruangan itu. Namun tiba-tiba datang Megalodon. Beruntung, Jones berhasil mengusirnya. Jones yang tidak sanggup lagi menahan nafas, kemudian tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian muncul Montes dan membawa Jones masuk ke dalam stasiun. Ternyata alasan Montes melakukan ini semua adalah sebagai ajang balas dendam pada Jonas dan Institut Kelautan Cina. Karena 2 tahun yang lalu, Jones dan timnya telah menangkap kapal Montes yang mengakibatkan dirinya dipenjara karena telah melanggar hukum.
Montes selalu berencana untuk membunuh Jones dan terjadilah keributan di antara keduanya. Di sisi lain, air sudah hampir menenggelamkan. Jonas harus secepatnya mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Namun, Montes terus berusaha menggagalkan aksi Jonas membuka ruangan tersebut. Namun beruntung, Jonas berhasil melumpuhkan Montes. Dia pun segera membuka pintu ruangan tersebut dan akhirnya Jiu Ming, Mei Ying, dan Rigas berhasil selamat dari kematian. Jones dan yang lainnya lalu masuk ke dalam kapal selam milik Montes untuk keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, kapal tersebut mengalami beberapa masalah, termasuk sistem anti-predatornya. Jadi mereka membutuhkan pengalih perhatian agar Megalodon itu tidak menyerang mereka. Jiu Ming pun langsung pergi menyalakan lampu stasiun untuk mengalihkan perhatian Megalodon. Megalodon yang melihat cahaya itu lalu bergegas menuju stasiun dan langsung membuat kekacauan. Rigas yang ketakutan lalu menyuruh Jones untuk segera menutup pintu kapalnya dan segera pergi meninggalkan Jiu Ming. Namun Jones percaya jika Jiu Ming pasti berhasil dan dia tetap menunggu Jiu Ming kembali. Di detik-detik terakhir, Jiu Ming berhasil kembali masuk ke dalam kapal. Mereka pun segera meluncur naik ke permukaan. Di tengah perjalanan, Jiu Ming menemukan peledak yang Montes gunakan. Mereka juga melihat lubang besar di lapisan tembok lain akibat ledakan dari palung Mariana sebelumnya. Setelah mereka melewati lapisan tembok lain itu, keluarlah seekor gurita dan pergi menuju permukaan. Di sisi lain, Montes juga naik ke permukaan untuk mengejar Jones dan yang lainnya. Singkatnya, Montes juga sudah sampai di permukaan. Di sisi lain, Mark dan DJ kembali dikepung oleh para tentara bayaran. Namun DJ tidak tinggal diam. Dia pun melawan dan menghajar para tentara bayaran itu. Kemudian datang tentara bayaran lainnya dan langsung menembaki mereka berdua. Dengan terpaksa, Mac dan DJ kabur melompat ke dalam laut. Namun sialnya, saat kembali naik ke Manawan, mereka akhirnya tertangkap musuh. Beruntung, Jiu Ming dan Jones datang tepat waktu dan langsung menghabisi para tentara bayaran tersebut. Di sisi lain, Montes yang sudah berada di dalam Manawan lalu pergi menemui Jess. Ternyata Montes ini saling cinta. Montes menyatakan jika Jones dan yang lainnya sudah berada di Manawan. Jess pun langsung memerintahkan tentara bayarannya untuk segera bergerak membunuh Jones dan yang lainnya. Sementara itu, Rigas melaporkan jika 3 Megalodon muncul ke permukaan dan sedang bergerak menuju Manawan. Saat Jess sedang menelpon Hillary, tiba-tiba seekor Megalodon memecahkan dinding kaca dan menerkam Jess. Montes yang melihat itu langsung berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain, Jones dan yang lainnya sedang bersiap-siap untuk pergi dari Manawan dengan menggunakan perahu karet. Mereka mendayung dengan pelan-pelan agar tidak mengundang kehadiran Megalodon. Namun baru beberapa meter mereka mendayung, muncul seekor Megalodon mengitari mereka. Para tentara bayaran lalu turun ke laut mengejar Jones dan kawan-kawan. Montes langsung menyuruh anak buahnya mematikan mesin perahu. Tentara bayaran itu lalu memberi Jones dengan senapannya. Tiba-tiba Megalodon tersebut kembali muncul dan menerkam para tentara bayaran itu. Jones dan yang lainnya lalu segera pergi. Setelah itu, Montes menghubungi Hillary. Montes melaporkan jika dia gagal menghabisi Jones dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Jones membuat senjata peledak untuk melumpuhkan Megalodon. Jiu Ming lalu menyatakan jika di depan mereka, sekitar 60 km, terdapat sebuah pulau berpenghuni yang disebut Fawn Island, yang kemungkinan besar Megalodon akan menuju pulau tersebut. Sementara itu, keadaan pulau sangat ramai oleh pengunjung. Tiba-tiba seekor anjing terus menggonggong begitu melihat segerombolan lumba-lumba yang bergerak mendekati pantai. 5 km dari pantai, seorang pria terlihat sedang melamar kekasihnya di atas sebuah kapal. Namun setelah laki-laki itu mengambil cincinnya yang terjatuh, tiba-tiba pacarnya sudah tidak ada lagi di hadapannya dan hilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, kapal tersebut mengalami guncangan hebat yang membuat para penumpang berjatuhan ke laut. Satu persatu dari mereka lenyap dari permukaan laut, dimakan oleh gurita raksasa. Tidak lama kemudian, Jones dan kawan-kawan akhirnya sampai di pulau tersebut. Mereka langsung meminta para pengunjung pantai untuk segera naik ke daratan, karena ada Megalodon yang sedang menuju ke arah mereka. Namun para pengunjung cuek akan peringatan itu. Singkatnya, beberapa saat kemudian, Megalodon itu langsung beraksi dan menerkam para pengunjung pantai. Di sisi lain, Hillary yang berada di dalam helikopter dan sedang menunggu Montes
tiba-tiba kedatangan kadal purba dan langsung menyeretnya. DJ dan Rigas yang sedang mencari telepon melihat keganasan kadal tersebut sedang mencabik-cabik tubuh tentara bayaran. Dengan menggunakan jet ski dan berbekal senjata yang telah dibuatnya, Jones tancap gas pergi ke laut untuk membunuh ketiga megalodon tersebut. Setelah itu, Jiuming mengajak Mac pergi ke sebuah tempat penyimpanan bahan kimia untuk membuat bom. Akan tetapi, tiba-tiba muncul tentara bayaran yang bersembunyi di tempat tersebut akibat serangan kadal. Di waktu yang bersamaan, DJ dan Rigas selalu mengambil handphone milik tim tentara bayaran yang telah tewas. Namun, kadal purba itu kembali menampakkan dirinya dan langsung mengejar mereka berdua. Jiuming yang merasakan kehadiran para kadal purba lalu menekan tombol pintu tempat tersebut, sehingga para kadal yang berada di belakang para tentara bayaran langsung menyerang mereka. Jiuming dan yang lainnya lalu bergegas pergi dari tempat itu. Tidak berselang lama, tempat tersebut pun meledak. Setelah itu, DJ menghubungi pusat bantuan, sedangkan Mac dan Jiuming pergi untuk mengambil helikopter milik Hillary. Namun kadal purba sudah menanti mereka di depan helikopter tersebut. Mereka berdua lalu berbagi tugas untuk mengalihkan perhatian kadal purba. Jiuming bertugas untuk memancing kadal itu keluar, supaya Mac bisa masuk ke dalam helikopter. Tanpa membuang-buang waktu, Jiuming langsung bergerak, sambil membunyikan suara sekop untuk mengalihkan perhatian kadal itu. Tidak lama kemudian, Mac pun berhasil masuk ke dalam helikopter. Begitupun juga dengan Jiuming yang berhasil melumpuhkan kadal tersebut. Beberapa pesawat kemudian datang, kawanan kadal purba yang lain mengejar Jiuming. Jiuming pun langsung berlari menuju helikopter, akan tetapi seekor kadal berhasil naik ke dalam helikopter, yang membuat Jiuming terlempar ke bawah. Mac lalu menembak tangki bahan bakar untuk membunuh para kadal purba. Setelah Jiuming kembali masuk ke dalam helikopter, mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, gurita raksasa berhasil membawa seorang pengunjung pantai ke dalam laut, sedangkan Jones sendiri masih berusaha melumpuhkan megalodon. Jones selalu menembak megalodon, lalu megalodon itu mampu menghindar. Jones kembali mengejar megalodon itu. Setelah mendapatkan momen yang tepat, akhirnya satu megalodon berhasil Jones lumpuhkan. Jones pun kembali bergerak untuk membunuh dua megalodon lainnya. Saat Jones akan menembakinya, tiba-tiba Montes menembakinya, sehingga senjata Jones jatuh ke dalam laut. Jones pun berusaha menghindar dari tembakan Montes. Di dalam helikopter, Jiuming membuat peledak dari amonium nitrat, menurunkan helikopter karena melihat Mei Ying yang sedang menyelamatkan pengunjung di tengah laut. Saat akan menyelamatkan Mei Ying, gurita raksasa itu menyerang helikopter. Mac dan Jiuming lalu melompat dari helikopter sebelum helikopter itu berhasil gurita jatuhkan. Di sisi lain, Jonas masih berusaha menghindar dari ganasnya serangan megalodon. Setelah Jonas berhasil selamat dari serangan megalodon, datang Montes dan menyerbunya dengan tembakan. Jones yang berada di bawah jembatan kayu lalu muncul dan menancapkan batang kayu di kaki Montes, yang membuat darahnya menetes ke laut. Tidak lama kemudian, megalodon kembali datang dan langsung menerkam Montes. Sementara itu, gurita raksasa tersebut berhasil menangkap Jiuming. Mei Ying lalu melemparkan alat peledaknya. Gurita tersebut lalu membawa Jiuming ke dalam laut. Jiuming kemudian berusaha melepaskan ikatan gurita itu, lalu menancapkan peledak tersebut di tubuh gurita. Akan tetapi, ledakan tersebut tidak berarti apa-apa bagi gurita. Begitu akan naik ke permukaan, Jiuming kembali ditangkap oleh gurita itu. Tiba-tiba muncul megalodon dan langsung menerkam gurita. Setelah itu, Jiuming berenang menghampiri Mac yang terjebak di dalam helikopter. Jones yang melihat itu langsung datang membantu. Jones yang melihat kehadiran megalodon lalu menepi. Dia kemudian memukul-mukul air dengan menggunakan baling-baling helikopter untuk menarik perhatian megalodon. Megalodon yang terpancing itu pun menghampirinya. Saat megalodon mendekat, Jones langsung menancapkan baling-baling helikopter tersebut ke mulut megalodon, yang membuat megalodon tersebut tewas. Saat mereka akan kembali ke daratan, tiba-tiba megalodon kembali muncul. Namun Jiuming mengatakan jika megalodon tersebut adalah Haki. Jiuming lalu memerintahkan megalodon tersebut untuk kembali ke lautan. Haki yang sudah normal pun mau mendengar perintah dan tidak jadi menerkamnya. Di sisi lain, Mei Ying berhasil menyelamatkan seekor anjing dan mengembalikannya kepada sang pemilik.
Begitu juga dengan DJ yang berhasil melumpuhkan seekor kadal purba. Mike Jones dan Ji Yuming yang sudah sampai di tepi pantai, lalu mereka sangat bangga kepada Mei Ying. Tidak lama kemudian, akhirnya bantuan pun datang. Setelah pertarungan yang melelahkan dan menguras tenaga, emosi serta pikiran, mereka lalu bersantai di tepi pantai. Riga selalu berkata jika Haki masih berada di lautan dan mungkin sudah hamil. Namun Jones menjawab lebih baik tidak membahas itu dulu. Mereka lalu merayakan kelangsungan hidup mereka sambil menikmati pemandangan yang ada. Dan film pun selesai.